Kita sering melakukan ibadah sholat. Minimal satu hari itu 5 kali. Tapi pernahkah kita merasa khusyuk dalam sholat? Ya. Pernahkah kita merasa khusyuk dalam sholat? Apa sih khusyuk itu? Khusyuk itu, ya, kita tahu, paham, ya, sadar apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, itu khusyuk. Contoh, kalau Anda umpamanya sedang nelpon di HP dengan teman Anda akan bicara. Ketika Anda bergembira, Anda akan tertawa. Dan ketika Anda berbicara tentang hal-hal yang menyedihkan, mungkin Anda menangis. Atau bila perlu dalam hal yang menakutkan, Anda berekspresi, Anda akan takut. Mengapa? Ketika Anda ngomong itu, Anda ngerti apa yang Anda ucapkan. Nonton film. Kalau kita nonton film berbahasa asing, umpamanya berbahasa Inggris, kita akan fokus, ya, kalau kita mengerti, walaupun hanya melalui terjemahan teksnya. Walaupun hanya melalui terjemahan teks, kita akan fokus, khusyuk kita, ya, menonton film tersebut. Tapi kalau kita tidak mengerti sama sekali apa yang diucapkan oleh pemain-pemainnya, kita lewat-lewat saja, apalagi kita lihat gerakan-gerakan saja, tidak bisa masuk ke dalam hati. Begitupun dengan sholat. Sholat ini terdiri daripada bacaan-bacaan yang berbahasa Arab. Yang kita ini dalam sholat ini ngomong langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meminta kepadanya. Kita mohon perlindungan kepadanya. Kita memujinya. Tapi kita sendiri tidak ngerti, ya, tidak paham apa yang kita ucapkan. Maka hati kita lalai, ya, lalai kemana-mana. Coba kita paham, wajah tu ku hadapkan wajhiya dalam hati kita, ya. Wajah tu wajhiya dalam hati kita menghadap, kita betul-betul, ya Allah, aku sedang menghadap Engkau. Lillazi fataras samawati wal ardo. Terus sampai at-tahiyat, sampai assalamualaikum. Maka insya Allah khusyuk kita dalam ibadah sholat tersebut. Makanya, ya, langkah awal dan faktor yang paling besar untuk mencapai khusyuknya sholat adalah mengerti bacaan-bacaan yang kita ucapkan. Jangan sampai kita disindir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat An-Nisa. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian dekati sholat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk sampai kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan. Ayat ini memang berhubungan dengan orang-orang mabuk saat itu dulu, sebelum ayat ini terhapus, ya. Ada sahabat Nabi yang mabuk sholat, lantas dia membaca surah Al-Kafirun yang salah, ya. Dia baca a'budu ma ta'budun, aku menyembah apa yang engkau sembah, salah. Tapi ayat ini dapat kita ambil pelajaran, bukan tafsirnya. Allah mengatakan sampai kamu tahu apa yang kamu ucapkan, menyadari apa yang kamu ucapkan. Jadi faktor besar untuk khusyuk itu adalah kita harus mengerti. Malu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita beribu-ribu kali mengucap doa iftitah, beribu-ribu kali baca Al-Fatihah, beribu-ribu kali baca At-Tahiyat, beribu-ribu kali baca Rabbighfirli warhamni dan sebagainya. Beribu-ribu kali kita baca subhana rabbil a'la, subhana rabbil azim, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli dan lain sebagainya. Tapi sampai sekarang pun kita tidak tahu artinya. Jadi ketika kita membaca doa-doa tadi, membaca zikir-zikir tadi dalam sholat, hati kita lalai karena kita tidak mengerti apa yang kita baca. Tapi kalau kita mengerti, insya Allah kita akan khusyuk dalam sholat kita. Mari kita sama-sama belajar, ya, kita pelajari. Ya, dikit apa dikit. Satu minggu ini baca doa kita pelajari. Bila perlu per kata kita tahu. Minggu depan kita pelajari doa surat Al-Fatihah. Minggu depan lagi kita pelajari ruku,
bacaan ruku, bacaan i'tidal, bacaan sujud sampai terakhir. Jangan berhenti-berhenti. Alhamdulillah zaman sekarang banyak ada internet, kita bisa browsing dan lain sebagainya. Insya Allah kita semua jadikan oleh Subhanahu Wa Taala, dengan demikian khusyuk dalam ibadah kita. Dan kalau kita khusyuk, insya Allah kita termasuk dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 ya. Dan 2, qad afla a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh telah sukses, telah beruntung orang-orang mukmin yang mereka khusyuk dalam sholatnya.